Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat, Bung, dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, Bung, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Saya tidak ingin terjadi peperangan lagi. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi kita bisa memerdekakan Indonesia secepatnya, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Karena masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan perasaan kecewa. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan ini. Setelah berdiskusi dengan golongan tua, didapatkan hasil agar kemerdekaan Indonesia sebaiknya menunggu keputusan PPKI. Meski dengan berat hati, dengan keputusan Soekarno beserta golongan tua, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa.
Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa wahai para pemuda? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Kami juga akan membawa Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung Hatta. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Sebentar, ada apa ini? Sudah, Bung. Mari ikut kami sekarang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Silahkan duduk, Bung Karno, Hatta. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga kami dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Syahrir juga. Ya Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Ini Bung, kami para golongan muda ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bukankah kami sudah mengatakan bahwa urusan kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Mengapa kalian terlalu terburu-buru wahai pemuda? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu, Bung. Kita berhak memikirkan keadaan rakyat Indonesia yang sudah bertahun-tahun dalam masa penjajahan. Rakyat Indonesia berhak untuk merdeka, Bung. Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Hairus Soleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Excuse me, Laksamana Maeda, may I borrow your house to draft the text of Indonesia's Independence Proclamation? Sure, no problem. Thank you. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Sayuti Melik, tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Kapan kita akan membacakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera Indonesia.
Fatmawati, tolong jahitkan kain ini menjadi sebuah bendera merah putih. Baik, Bung, akan saya laksanakan. Kita akan laksanakan proklamasi ini jam 10 pagi di kediaman Bung Karno. PM Dia, tolong sebarkan naskah proklamasi ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di depan halaman rumah Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.